Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Prof. Pasli. Dan apa namanya ini saya betul-betul senang ini melihat walaupun dari jauh, tapi saya juga takut ini bagaimana saya membungkus ide-ide yang begitu besar dari tokoh-tokoh yang begitu hebat ya. Jadi karena itu saya pikir kalau boleh saya diizinkan, ini bukan summary, bukan summary. Karena saya diminta membungkus, saya akan mulai dengan bungkusannya apa. Nah, saya pikir kita izinkan saya kembali lagi ke topik utama kita itu, yaitu surau untuk anak muda kita di masa datang di rantau. Nah, ini jadi ada beberapa kata kunci di situ yang ingin saya gunakan untuk membungkus ini kalau saya diberi izin. Saya mau memasukkan PowerPoint sedikit, Pak Pasli, kalau boleh, sambil menunggu itu. Jadi yang ingin saya bungkus itu surau anak muda di masa depan dan rantau. Nah, semua kita tadi itu tidak satu pun yang mengatakan bahwa surau itu tidak perlu. Malah semuanya mengatakan itu baik. Itu sebagai investasi, bentuknya pun macam-macam tadi. Saya tidak akan ulang semua itu, investasi akhirat dan lain sebagainya. Akan tetapi saya akan memanggil kita semua untuk melihat fakta. Walaupun kita semua mengatakan begitu, fakta yang ada di depan kita adalah bahwa surau itu, di tempat surau itu lahir, kita merasakan itu sekarang dia tidak hidup dengan makmur kalau masih ada. Malah kita mengatakan kembali ke surau dan sebagainya begitu. Menandakan bahwa memang kita merasa surau itu kehidupannya sekarang itu tidaklah makmur, tidak baik, tidak memberikan apa yang kita harapkan dari surau. Dan bagi saya yang sangat menakjubkan juga, kalaupun di ranah begitu, walaupun kita semua mengatakan surau itu penting, tapi di manakah adanya surau itu sekarang selain dari ranah Minang? Apakah ada di Jakarta? Apakah ada di Jogja? Apakah ada di rantau-rantau lain di Indonesia, di mana jumlah orang Minang sangat banyak? Tetapi walaupun kita mengatakan surau penting, tapi sepertinya kita tidak melihat bahwa jalan keluar dari yang kita sebutkan itu, dari yang kita harapkan itu adalah surau. Karena buktinya kita tidak mendirikan surau itu. Nah, itu menurut saya satu fakta yang menarik. Dan kita berbicara sekarang ini adalah surau bukan saja di rantau, tapi di Sydney. Nah, saya mengumpamakan ini, Prof. Pasli. Jadi yang kita lakukan ini tantangannya besar, seperti dikatakan oleh Pak Nofri dalam pembukaan tadi. Karena apa? Antara lain karena yang saya katakan tadi itu. Walaupun kita semuanya mengatakan surau penting, tapi tidak ada di rantau di luar Minang, tidak ada di Indonesia, tidak ada surau. Yang pasti tidak ada surau yang memainkan peranan seperti yang kita harapkan itu. Nah, ini ini suatu hal yang sangat menarik, perbedaan dari yang katakan itu dengan kenyataan. Nah, sekarang kita semuanya mendukung surau di sini. Alhamdulillah. Jadi seperti saya itu kalau pembungkusnya itu seperti kalau diibaratkan orang yang sakit surau di ranah. Di rantau yang ada di Indonesia, kita tidak mencarikan obatnya di situ. Tapi kita akan mencarikan obatnya di luar Indonesia, di Sydney. Itu seperti membawa orang sakit dari Sumatera Barat itu nanti dibawa ke Sydney, tapi saya obatin di sana, tapi nggak bisa makan rendang loh di sana setiap hari. Di sana mungkin makan keju gitu atau makan apple pie gitu. Kita bawa ke sana. Itu tantangan contoh daripada perumpamaannya itu. Tapi apakah yang kita lakukan ini tidak baik? Sangat baik. Saya senang kita mendukungnya walaupun belum ada di tempat lain di luar Minang. Karena generasi muda Minangkabau di rantau, dalam hal konteks ini di Sydney, mereka menyatakan mereka memerlukan itu. Apapun bentuknya, digital atau apapun, kita memerlukan itu. Mereka memohon kepada kita untuk melakukan yang seperti itu. Nah, jadi ini kenyataan ini perlu kita tanyakan kepada diri kita, kenapa begitu? Apakah ini berarti surau Sydney itu tidak akan berhasil? Apakah ada contoh? Nah, contoh yang di Indonesia tidak ada.
Jadi masalah yang besar seluruhnya itu sebenarnya dicontohkan oleh beberapa pembicara tadi itu antara orang tua dan anaknya itu apa yang kalau kita melihat di dalam ilmu sosial seperti antropologi atau kajian budaya ya, itu yang kita sebut dengan cultural dissonance. Nah, cultural dissonance itu menjadi sumbernya atau pusatnya atau abstraksinya begitu. Apa artinya cultural dissonance? Artinya yang penting ya, itu maksudnya adalah rasa tidak nyaman dan bingung, tidak ada keserasian di antara budaya yang kita miliki dengan budaya tempat kita berada. Nah, dalam hal ini di Sydney itu orang tua dan anak semuanya merasakan begitu. Si anak dia di Sydney lahirnya banyak berbahasa Inggris lebih baik, mereka lebih suka bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Yang jadi ada semacam ya Pak. Nah, jadi ini cultural dissonance ini. Jadi ada ketidaknyamanan di antara orang-orang, di antara kita-kita yang berada di tempat budaya yang berbeda. Nah, tujuannya menurut saya untuk mencapai supaya ada ketidaknyamanan tadi itu yang sudah diutarakan oleh anak-anak muda kita di Sydney itu dan juga oleh orang-orang tua terhadap anak mereka itu, ada ketidaknyamanan seperti itu karena perbedaan tadi, cultural dissonance. Nah, cross cultural dissonance sebagai contoh yang lebih persis lagi yang berkenaan dengan kaum imigran, maksudnya begitu. Jadi dengan budaya mereka dengan budaya tempat mereka berada, ada ketidakcocokan itu. Tujuannya apa? Kita untuk mengadakan sesuatu ini adalah cultural diversity, di mana mereka merasa nyaman dengan keanekaragaman budaya, bukan merasakan dissonance yang saya sebutkan tadi itu. Nah, dengan masalah seperti itu dan tujuannya itu, kita punya modal yang besar. Minang Sayosi yang bertekad untuk mendirikan semua ini. Dan kemudian dalam 2 menit yang di ranah dan rantau, yang kita lihat barusan, itu modal yang besar. Tapi ada modal ketiga yang perlu kita manfaatkan, yaitu masyarakat Australia yang menganut falsafah multiculturalism. Tidak semua negara begitu. Apa artinya itu? Jadi masyarakat Australia ini, the underpinning filosofinya, jadi dasar falsafahnya itu mereka menghormati multiculturalism. Jadi di sini celah bagi kita untuk mengembangkan seperti yang kita masukkan dengan surau itu. Nah, itu tantangan yang kita hadapi ya. Nah, pelajaran apa yang bisa dari masa lalu untuk menuntun kita untuk menjadikan cultural dissonance tadi itu menjadi cultural multiculturalism itu. Nah, dari masa lalu yang kita dapatkan itu adalah harus relevan yang kita kerjakan itu. Nah, inilah yang sudah dimulai. Saya tidak selalu itulah yang kita lakukan selama sebulan ini. Bagaimana kita melihat sejarah masa lalu itu relevan, surau itu relevan untuk masanya, tapi sekarang tidak relevan karena ditinggalkan oleh anak muda. Anak muda tidak meninggalkan surau, Bapak Ibu sekalian. Surau meninggalkan mereka. Surau kehilangan relevansinya dengan masa. Nah, ini sudah kita bicara agak panjang lebar selama 1 bulan ini. Kemudian apalagi yang bisa menjadi cara untuk kita menuntun kita, yaitu pengalaman institusi serupa di dunia. Ini bukan hal yang baru. Cultural dissonance sudah diteliti macam-macam. Sudah banyak masyarakat-masyarakat lain yang mirip yang mengerjakan seperti ini. Nah, saya akan mengambil 2 contoh saja karena kedua contoh ini punya dimensi keagamaan seperti surau. Yaitu 1 menit lagi, Pak Ismet, tolong ya. Dibungkus 1 menit. Bungkus 1 menit ya. Jadi contohnya ini yang kita nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ada contoh-contoh dari grup-grup lain yang punya dimensi agama yang besar, yang punya hasil yang memuaskan. Yang memuaskan yang arti mencapai hasil yang mereka inginkan. Nah, itu ada beberapa contoh itu. Apa yang mereka lakukan? Selain dari dimensi agama tadi, itu yang mereka contohkan itu adalah usaha-usaha yang relevan dengan masyarakat tempat mereka tinggal. Jadi yang saya sebutkan tadi, CYO itu adalah Catholic Youth Organization, dan JCC itu Jewish Community Center. Mereka itu di samping melakukan kegiatan agama mereka itu, mereka juga melakukan hal-hal yang relevan dengan kehidupan anak-anak setempat itu. Di Australia misalnya, mereka membantu masalah-masalah ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan krisis COVID-19.
Mereka membantu itu dalam masyarakat. Jadi mereka menjadi bagian dari masyarakat. Membantu lansia di rumah jompo. Jadi mereka mengajarkan keagamaan, nilai keagamaan itu dalam hidup dengan melakukannya. Melakukan olahraga juga begitu. Mereka melakukan pertandingan olahraga. Dan kegiatan-kegiatan yang diminati pemuda-pemudi lainnya yang sesuai dengan masalah setempat. Baik. Nah, jadi terakhir sekali saya mau ada mimpi ini, Pak Fasli. Kalau boleh saya tutup dengan ini. Ya, silakan. Saya punya harapan. Mungkinkah pada waktu yang bersamaan dengan membangun Surau Sydney, dibangun pula Surau Jakarta dan Surau Padang dengan prinsip yang sama, sehingga ketiganya nanti bekerja sama dengan anak muda itu untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tempat mereka masing-masing dan mereka berbagi pengalaman. Nah, mungkin saya tutup sampai di situ. Dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.